Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati semua persembahan kita dan kehadiran kita malam hari ini. Terima kasih juga buat keluarga Bapak Mikhael Siadari Minang Burgite yang membuka pintu rumahnya dan pintu hatinya untuk kita dapat bersama-sama beribadah di rumah mereka malam hari ini. Shalom. Shalom. Mari kita buka kitab kita baca Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 20 atau sampai dengan 23 ya. Kita habiskan ya. Ayat 13 mulai. Mari kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, kita bergantian. 13 saya mulai. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia adalah tubuh, yaitu jemaat. Dia adalah susu yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga Dia hidup lama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, Sekarang diperdamaikannya dalam Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. sama-sama kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Ia di sini yang dimaksud ia di sini adalah Kristus Yesus. Jadi ayat ini menerangkan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus, dan Paulus menerangkan di sini bahwa Yesus Kristus itu adalah kepenuhan Allah. Jadi segala kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk
mencari tahu tentang Allah, atau pusing mencari jalan atau cara untuk dapat bertemu dengan Allah, cukup kita mengenal dan mencari Yesus Kristus. Kalau sekarang kan kita melihat ada banyak keyakinan bahwa mereka mencari jalan untuk bisa ke sorga. Ada yang berkata tidak boleh kita berkata Tuhan, tetapi harus Yahweh. Tidak boleh kita berkata Tuhan, tetapi harus Allah. Banyak keyakinan seperti itu sekarang. Bahkan aliran-aliran sesat juga mereka mengesampingkan Yesus. Mereka langsung mencari Bapa, mencari Allah atau Yehuya. Mereka tidak menghormati penghormatan Yesus, tidak mengakui, bahkan tidak memerlukan Yesus dalam hidupnya, langsung kepada Bapa atau Allah. Tetapi mereka sesat dan tidak mengingat Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan repotkan diri dengan macam-macam itu. Cukup cari Yesus, percaya kepada Yesus, ikuti Yesus, tekun melayani Yesus, kita pasti masuk surga. Amin. Dan hal itu boleh kita perjelas lagi di dalam Yohanes pasal 14 supaya kita tahu dan tidak bimbang lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-1 mulai. Janganlah gelisah hatimu. Ini kata Yesus. Percayalah kepada Allah. Itulah Allah Bapa. Percayalah juga kepada aku. Jadi tidak boleh hanya percaya kepada Allah. Tidak boleh hanya percaya kepada Bapa. Harus percaya juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang
yang dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin, Ibu Bapak. Jadi kalau sudah melihat Yesus, sudah melihat Allah. Allah cukup bagi kita. Karena bagi orang Yahudi, Allah itulah kebutuhan mereka. Makanya Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan ternyata Bapa itu ada di dalam Yesus. Jadi segala kebutuhan Allah ada di dalam Yesus. Oleh karena itu, Yesus itulah yang utama dan lebih utama dari segala yang ada. Amin. Amin. Jadi di sini Paulus mau mengajarkan kepada kita supaya kita lebih mengutamakan Yesus. Dalam Kolose 1 ayat 15 itu, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat yang ke-18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi malam hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa yang lebih utama dalam hidup ini adalah Yesus. Yang mau katakan amin? Yesus. Mengapa Yesus? Karena Yesuslah yang telah melepaskan kita. Ayat 13 Kolose 1. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, kita dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan, diselamatkan. Maka haruslah Yesus itu yang lebih utama dalam hidup kita. Amin. Yesus yang lebih utama. Jangan ada yang lain. Karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Nah, mari kita baca Keluaran pasal 20. Dalam Keluaran pasal 20 jelas sekali dikatakan kepada bangsa Israel, jangan ada yang lain. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Amin. Harus Dia yang utama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Aku Allah yang cemburu. Jangan ada Allah Tuhan lain. Lebih jelas ayat yang ke-22, Keluaran 22. Dilanjutkan lagi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Amin, Ibu Bapak. Allah perak, Allah emas. Ini berbicara perak itu namanya itu uang, Ibu Bapak. Perak itu uang. Emas ya emas. Jadi Tuhan itu maunya Dia yang utama, ya kan? Ini bukan saya karang-karang ya. Ini kan maunya Tuhan. Maunya Tuhan itu kita bangga ini harus Dia yang lebih diutamakan. Emas pun jangan, perak pun jangan. Jangan ada Allah perak, Allah emas kau buat di sampingmu. Harus aku, kata Tuhan. Haleluya. Mungkin kita kata, aku kan bukannya ada di rumahku emas, Tuhan seperti gambar emas. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita lebih mencintai uang atau emas daripada Tuhan, itu kita sudah sama membuat Allah kita itu Allah perak atau Allah emas. Dia cemburu akan hal itu. Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun Tuhan itu memang panjang sabar, Tuhanlah yang paling panjang sabarnya. Sabar sekali Tuhan. Beribu-ribu tahun dia terus sabar. Tetapi batas kesabaran Tuhan ada. Tuhan akan segera datang. Amin, Pak. Dari zaman dahulu sampai sekarang sudah mendengar Tuhan mau datang, tapi kok belum datang-datang. Pokoknya Tuhan pasti datang. Kalau Tuhan tidak datang-datang sampai sekarang, belum datang-datang, kita nanti yang akan datang kepada Tuhan. Amin. Sesudah 70 tahun, kita datangi Dia, menghadap kita kepada Tuhan. Yang penting kita pasti bertemu Tuhan. Siapapun kita pasti bertemu Tuhan. Tetapi kita harus tahu kita bertemu Tuhan sebagai orang apa? Sebagai orang beriman atau orang tak beriman. Kalau kita bertemu Tuhan saat kita tidak orang beriman, maka tempat kita pun berbeda. Amin. Berbeda tempat kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini dalam mengutamakan Tuhan, di mana kita harus melayani Tuhan. Makanya disebutkan, dituliskan lagi dalam Keluaran pasal 20 itu. Sedikit lagi Bapak ya. Jangan, ayat 23, Keluaran 20 ayat 23. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi apa yang kita lakukan Ibu Bapak? Di saat kita mau mengutamakan Tuhan, kita tidak boleh membuat Allah lain, membuat berhala lain. Tetapi yang harus kita buat dalam hidup ini adalah mezbah. Mezbah. Itulah yang harus kita buat. Sebagai tindakan kita mengutamakan Yesus, masing-masing kita harus mendirikan, membuat mezbah. Tetapi mezbah itu harus dari tanah. Tuhan tidak mau mezbah kita dari emas, tidak mau dari perak, tidak mau dari besi, dari kuningan, dari timah atau warna silver. Tetapi yang Tuhan mau adalah bahwa kita harus membuat mezbah dari tanah. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu lebih menyukai persembahan hidup kita. Tanah adalah manusia yang terbuat dari tanah.
Kita harus benar-benar murni datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita yang terbuat dari tanah. Tuhan lebih mengingini tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan daripada kita mempersembahkan emas dan perak. Memang semua Tuhan terima. Apalagi pendeta kan pasti diterimanya. Tapi Tuhan belum tentu terima. Yang Tuhan lebih terima adalah mezbah dari tanah, hidup kita, persembahan hidup kita, yang kita bawa tubuh kita kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tak bercacat, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seharusnya Tuhan bilang begini, mezbahmu harus dari emas, mezbahmu harus dari perak. Tetapi Tuhan tidak mau ini. Aku mau mezbahmu dari tanah, yaitu hidupmu yang terbuat dari tanah. Itulah yang harus kau persembahkan kepada Tuhan. Amin. Itu lebih disukai Tuhan. Tuhan rindu mendengar suara kita. Tuhan tidak lebih menyukai suara musik daripada suara bulu kita sendiri. Amin, Ibu Bapak. Walaupun suara kita seperti suara borong-borong, itu Tuhan lebih suka, karena asli dari tanah hidup kita. Amin. Tidak lebih suka dia dari persembahan elektronik atau alat musik. Walaupun itu penting, tetapi yang lebih disukai oleh Tuhan adalah bila tubuh, jiwa, dan roh kita bawa kepada Tuhan. Sekarang ini kan sudah modern. Orang sudah mau mempersingkat atau mempermudah semua pelayanan. Bahkan saya pernah melihat di sebuah gereja, di Santarena gereja itu, kalau pendeta khotbah, kita buka Alkitab kita katanya. Mereka tidak lagi membaca Alkitab itu, tetapi apa yang diputar? Suara, audio, video. Misalnya kita bukalah Keluaran 20 ayat 22 sampai 23. Nanti yang membaca bukan lagi jemaat, bukan lagi pendeta itu yang membaca, tetapi diputarlah apa? Apa namanya? Audio visual, ya kan? Lalu berbicara di situ teks. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Semua pengkhotbah jemaat semua mendengar. Tapi sekarang kulihat tidak begitu lagi, mereka mungkin sudah bertobat kan. Ikuti YouTube-nya tidak lagi begitu. Kalau dulu beberapa tahun itu kulihat terus, bukan lagi jemaat yang membaca firman, tetapi tab atau handphone itulah yang membaca. Jadi sudah digantikan, padahal Tuhan lebih suka mendengarkan dari mulut kita sendiri, dari hidup kita, bukan dari media, bukan dari elektronik, bukan dari benda mati, tetapi dari mezbah tanah hidup kita. Amin, Ibu Bapak. Itu yang katakan di sini, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang ditentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Jadi Tuhan sudah menempatkan tempat di mana kita mempersembahkan korban, yaitu di rumah Tuhan, di gereja, bukan online. Sekarang gara-gara online ini banyak orang kehilangan iman kan? Itulah iblis berhasil mengoceh iman orang Kristen lewat COVID. Sehingga karena sudah terlalu sering ibadah online, sekarang kebaktian sudah banyak yang tertutup. Sudah banyak gereja-gereja yang meniadakan ibadah-ibadah seperti ini, karena sudah terlalu enak lama gara-gara COVID. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian,
bangsa Israel ada disediakan Tuhan, ditentukan Tuhan tempat bagi mereka untuk mempersembahkan korban. Amin. Untuk apa Raja Daud capek-capek membangun rumah Tuhan lewat? Bayangkan ibu bapak, 1000 talenta emas disediakan oleh Daud pada masa kesusahannya untuk membangun bait suci. 1000 talenta emas. 1 talenta berapa kilo? 34 kilo. Lihat di belakang Alkitab ini, 1 talenta berapa? Atau mungkin saya lupa, coba dilihat dulu. Talenta. Kalau nggak salah saya, itu 34 kilo 1 talenta. Jepang muna dong. Talenta. Ini talenta. Kamu saat kita bilang, talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3000 sikal. Kurang lebih 34 kilogram. 1 talenta 34 kilogram. Tetapi dalam kitab Tawarik, saya lupa yang dari mana saya di rumah, Daud itu menyediakan 1000 talenta emas sebelum dia mati. Dia berkata, pada masa kesusahan, aku menyediakan 1000 talenta emas persiapan membangun bait Allah. 1000 dikali 34 berapa ton? Nih, 3000 3,4 ton. Nah, mana saya diam nih. Berton-ton emas di Daud. Banyak kamu kan? Sedangkan emas kita tidak ada sekilo kan, sudah banyak kali uang kita. Kalau emas kita 2 kilo kan, jangan 4 lain. Sekilo emas tak namanya Indonesia kita kan? Aman. Nggak aman di masa krisis, ada emas 2 kilo. Mau tetap naik harga emas. Daud 3.000 atas sedimen pokoknya 3 ton emas sudah. Dia sediakan untuk membangun rumah Allah. Dititipkan sama anaknya, anakku sudah kusiapkan 1000 talenta emas. Pada masa kesusahan, bangunlah rumah Tuhan itu anakku. Dan dia mati. Jadi, mengapa dia susah-susah membangun rumah Tuhan kalau memang rumah Tuhan itu tidak penting? Makanya iblis merusak lewat ibadah online. Banyak orang kehilangan iman. Apalagi yang pelit-pelit kan, amal online kita tangpola durung-durungin nak. Kan? Ija rumah kita tangpola ongkos, tang habis minyak, tangpola masih mendurung. Sehingga lebih suka di online. Supaya tidak keluar uangnya. Selalu. Kita Bapak Ibu saudara sekalian. Iblis hampir berhasil, tetapi kita harus mengikuti apa yang tertulis. Nah di sini, jikalau kita mau membanggakan Yesus, dengan kita mau mendirikan mezbah bagi Dia, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Ayat selanjutnya 24. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Sama-sama kita baca dulu ayat ini yang terakhir. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. 1, 2, 3. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi kita datang dulu kepada Tuhan, maka Dia pun datang kepada kita. Dan Dia pun memberkati kita. Datang ke mana? Ke tempat yang Tuhan tentukan, di mana kita mempersembahkan korban. Datang kita kepada Tuhan dengan keberadaan kita yang apa adanya, seperti tanah. Jangan dipoles-poles. Selanjutnya kita baca ini ayat yang ke-25. Ini memang dalam ayat ini. Tetapi jika bagimu mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat.
Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau akan melanggar kekudusannya. Artinya apa itu Bapak? Kau pun dari batu, jangan dari batu yang sudah dibentuk, yang sudah dipercantik, yang sudah dipoles, yang sudah diukir mantap sekali. Tuhan tidak suka itu. Yang Tuhan tahu batu itu jangan dia apa-apakan, murni. Artinya Bapak Ibu apa? Jangan kita mengandalkan keahlian kita melayani Tuhan. Jangan mengandalkan keterampilan kita. Jangan kita bergantung kepada kemampuan kita dalam melayani Tuhan. Tetapi andalkan saja Roh Kudus. Amin. Dan selanjutnya ayat yang ke-26, juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Apa artinya ini lagi, Bapak? Mezbah itu harus mudah dijangkau. Jangan sampai kita naik tangga. Kalau sudah naik tangga kita ke mezbah, sudah sulit. Sudah sulit, itu artinya apa? Itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mulai terkenal, yang sudah mulai terkenal di pelayanan, maka dalam melayani pun sudah pasang tarif. Amin Ibu Bapak. Kita kan mezbah, melayani Tuhan, jangan pasang tarif, jangan jual mahal. Mentang-mentang aku kan sudah pintar, aku main musik. Dulu aku bodoh, sekarang udah pintar. Aku jual mahal dikit lah, nggak apa-apa lah. Begitu. Pendeta-pendeta pun begitu. Sudah terkenal dia kemana-mana. Kalau aku berkhotbah, kalau dia 5 juta nggak mau aku. Makanya banyak pendeta kita lihat, pendeta pasang tarif sekarang. Bahkan saya tahu beberapa daftar pendeta tarifnya berapa. Di sini tuh katakan, jangan naik tangga, jangan pasang tarif melayani Tuhan. Mezbah itu harus mudah dijangkau. Jadi kita dalam melayani Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, jangan jual mahal. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak ada apa. Kita harus rendah, seperti roti tipis, tipis rata dengan lantai, tipis, tidak ada yang harus dilakai, ya, tipis rata. Jangan naik tangga, jangan pasang tarif. Layanilah Tuhan dengan tulus ikhlas. Jangan minta apa-apa dari Tuhan ibadah. Dikasih hidup saja sehat-sehat. Jangan ungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Ibu Bapak. Mari kita berdoa. Kita berdoa saja. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di malam hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, di mana Engkau telah melepaskan kami dari kegelapan dan memindahkan kami kepada terang-Mu di kerajaan-Mu, ya Bapa. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu yang begitu mulia dan besar itu, yang tak terbalaskan dengan apapun. Sebab itu malam hari ini firman-Mu mengajar kami supaya menyadari akan kebaikan-Mu, sehingga kami harus mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan dari apapun. Tidak boleh ada yang lain. Allah perak, Allah emas, Engkau benci dan tidak ingin ada di samping kami. Tetapi Engkau menginginkan supaya kami mendirikan mezbah kami dari tanah, di mana seluruh hidup kami yang dan murni ini kami persembahkan ke Tuhan. Dan biarlah bukan kami yang memperindah, yang memoles hidup kami, tetapi biarlah tangan-Mu sendiri, kekuatan-Mu sendiri yang mempercantik kami, memperindah kami di hadapan-Mu. Ketika kami datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di tempat yang Kau tentukan, di mana kami melakukannya. Maka kami percaya kepada firman-Mu, di mana Engkau berkata, Engkau akan datang kepada kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami malam hari ini diberkati oleh Tuhan.
Dan kami akan selalu rendah hati, tidak akan menyombongkan diri. Di saat Tuhan mengangkat dan memulihkan kami, di saat Tuhan memberikan keberhasilan dan apa yang kami minta Engkau berikan, kami akan tetap setia dan rendah hati ya Tuhan. Kami doakan keluarga Mikael Siadari di tempat ini. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Siadari, suami istri, berkatilah mereka. Berikanlah kesehatan yang berlimpah-limpah. Apapun kelemahan-kelemahan dan keluhan sakit mereka, Engkau singkirkan semua penyakit itu ya Tuhan. Firman-Mu malam hari ini menyingkirkan segala penyakit yang mengganggu aktivitas mereka. Dan juga kami berdoa buat usaha, bisnis, dan pekerjaan mereka. Limpahkan berkat-Mu lebih banyak dari Tuhan. Buka pintu-pintu berkat atas segala bisnis mereka yang kurang lancar. Biarlah Roh Kudus melancarkannya malam hari ini sampai seterusnya. Kami doakan anak-anak mereka, Mikael yang sekarang sedang ada di medan untuk sesuatu niat hati dan cita-cita. Kiranya Engkau menolong dia, menyertai dia. Kiranya Engkau mengizinkan dan mengabulkan apa yang dia minta kepadamu, di mana dia inginkan untuk sesuatu hal pekerjaan yang dia gugurkan. Berkenanlah Engkau Tuhan memberikannya tepat pada waktunya. Sertai dia dalam setiap testing ataupun pembelajaran. Roh Kudus mengurapi, membela, membungkus dia, sehingga bagimu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Juga buat Irfan dan Irwan yang akan kuliah di perguruan tinggi negeri, mereka akan segera ujian dan testing di hari-hari akan datang. Sertailah mereka Tuhan ketika mengikuti ujian-ujian itu, sehingga apa yang mereka rindukan mereka boleh terima dan duduk di perkuliahan yang mereka inginkan ya Tuhan. Kiranya Engkau kabulkan niat hati dan cita-cita kedua anak ini ya Tuhan. Juga Joshua yang akan masuk ke SMA, Tuhan menyertai dia, mengurapi dia, melindungi dia, memberikan hikmat akal budi, pengetahuan dan takut akan Tuhan, sehingga dia boleh melanjutkan ke SMA yang terbaik yang dia ingini. Namun kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Berkatilah tanda ini dan juga kami sekalian yang hadir pada malam hari ini beribadah. Balaskan atas kehadiran kami. Juga teman-teman kami yang lain, tolong juga kepada mereka supaya di lain waktu mereka juga boleh bersama kami memuliakan Engkau Bapa. Inilah doa Bapa, sempurnakan semua ibadah ini. Hamba-Hamba-Mu yang melayani juga berkati mereka. Dan juga teman-teman kami, sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, sembuhkan semuanya mereka dimanapun berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, dan kami mau pulang akhir ibadah ini, sertai kami tiba di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.